Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Sri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan meneruskan materi Al-Quran hadis, yaitu makna atau kandungan surat Az-Zalzalah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, mengetahui makna yang terkandung dalam surat Az-Zalzalah. Kedua, mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ketiga, meningkatkan amal soleh atau perbuatan baik, serta semakin menjauhi perbuatan buruk dan meninggalkannya. Az-Zalzalah artinya kegoncangan. Surat ini berjumlah 8 ayat, merupakan surat yang ke-99 dalam Quran. Surat Az-Zalzalah termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Artinya, surat ini turun setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dalam surat ini, Allah menjelaskan peristiwa pada hari kiamat, yaitu pertama, fenomena hancurnya alam semesta. Dua, kepanikan manusia pada hari kiamat. Ketiga, dibangkitkannya manusia dari kuburnya. 4. Pemberian balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ya, anak-anak ibu yang soleh-soleha, yuk sama-sama kita baca Al-Quran surat Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu astatal liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Artinya, bumi berguncang dari bawah. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Artinya, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat tersebut, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya, yaitu bumi mengeluarkan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ya, bumi yang sebelumnya dalam keadaan tenang, lalu berubah keadaan menjadi berguncang. Sudah tentu keadaan tersebut adalah ketentuan dari Allah dan tidak ada yang bisa menolaknya. Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan demikian kepadanya. Ya, pada hari tersebut bumi akan menjadi saksi bagi setiap orang yang telah beramal soleh. Dan Allah memerintahkan untuk memberitahu amalan-amalan manusia. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, bumi akan menjadi saksi bagi orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah, baik di jalan, di rumah, ketika safar atau berpergian, gunung dan sebagainya. Nah, jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, dalam kondisi apapun, kita senantiasa berzikir kepada Allah, ya, tidak ada perbuatan yang sia-sia. Nanti ketika di hari kiamat
bumi akan menjadi saksi atas perbuatan baik amal soleh yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari perbuatan mereka. Nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bahagia, ada pula yang dibangkitkan dalam keadaan celaka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, sekecil apapun itu. Perbuatan baik, biar kecil, akan mendapat balasan dari Allah. Ada amalan yang nampaknya biasa atau kecil, namun berat nilai pahalanya karena keikhlasannya. Contohnya, amal orang yang sedang bersodakoh. Ya, walaupun sodakohnya sedikit, tapi karena keikhlasannya bisa jadi mendapat balasan yang besar dari Allah. Jadi, anak-anak ibu yang soleh-soleha, jangan khawatir ketika kita berbuat baik, ternyata perbuatan baik itu tidak mendapat balasan dari teman atau orang yang kita inginkan, tapi harus yakin bahwa perbuatan baik kita akan mendapat balasan dari Allah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, begitu juga dengan perbuatan buruk. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah. Walaupun perbuatan buruk itu nilainya kecil atau tidak dilihat oleh orang, maka akan tetap mendapatkan balasan dari Allah. Sebab turunnya surat Az-Zalzalah adalah diantaranya pertanyaan orang kafir tentang hari kiamat, juga anggapan kaum muslimin ketika itu. Mereka beranggap bahwa kalau mereka melakukan dosa kecil seperti berbohong, mengumpat, mencuri, dan sebagainya, tidak akan mendapat balasan yang akan dihitung sebagai dosa apabila mereka melakukan dosa-dosa yang besar. Mereka beranggapan bahwa ancaman api neraka atau siksa api neraka hanya bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, seperti membunuh, bersumpah palsu, dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Perbuatan sekecil apapun akan mendapat balasan dari Allah, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Isi kandungan Quran surat Az-Zalzalah, yaitu menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Hal ini dijelaskan dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari tersebut, antara lain: pertama, hancurnya alam semesta. Pada hari kiamat, tidak hanya bumi, tapi alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, keadaan manusia pada saat itu, manusia itu akan seperti laron-laron yang berterbangan. Bahkan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Pada saat itu, manusia tidak peduli dengan lingkungannya. Manusia hanya memikirkan dirinya saja. 2. Kepanikan manusia pada hari kiamat. Pada hari tersebut, manusia hanya memikirkan dirinya. Manusia tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan anaknya, keluarganya, dan lain sebagainya. Kenapa manusia panik ketika itu? Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, manusia sudah mengetahui nanti apa yang akan terjadi dengan diri mereka. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bahagia, ada yang celaka. Nah, yang dibangkitkan dalam keadaan celaka inilah mereka akan terjadi kepanikan pada diri mereka.
manusia dibangkitkan dari kuburnya. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat tersebut manusia akan melalui proses, salah satunya yaitu proses hisab atau ditimbang amal perbuatannya ketika ada di dunia. Yang keempat, pemberian balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ketika hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang atau dihisab. Pada hari tersebut, kita akan mengetahui balasan perbuatan amalan kita selama di dunia. Apabila kita lebih banyak melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan balasan berupa surga. Begitu juga sebaliknya, apabila timbangan amal kita lebih berat perbuatan buruknya, maka akan mendapatkan neraka. Alhamdulillah, pembelajaran materi Al-Quran Hadis kandungan surat Az-Zalzalah kita cukupkan sampai di sini. Nah, anak ibu yang soleh-soleha, pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini adalah bahwa hari kiamat sudah pasti akan terjadi, sebagaimana terdapat dalam rukun iman yang kita yakini yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Nah, bagaimana kita untuk menyiapkan diri pada hari tersebut adalah kita sebagai manusia memperbanyak amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang baik, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun tersebut, karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya. Nah, anak-anak ibu yang soleh-soleha, tugas kali ini kalian membaca materi surat Az-Zalzalah yang ada di rangkuman, kemudian menghafal surat Az-Zalzalah dan artinya. Kalian hafalkan saja, tidak usah disetor atau tidak usah kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.